Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Jalal Delviani. Saya dari jurusan Hubungan Internasional kelas A2. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah KN1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ialah jelaskan bagaimana Mbak Bisri Sansuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri. Dulu awalnya bagi Haji Bisri ini banyak melihat kaum perempuan yang termarginalkan. Seiring dengan persoalan-persoalan yang sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan pada waktu itu, masyarakat juga masih memandang remeh pendidikan bagi anak perempuan pada waktu itu. Sebagian masyarakat juga bingung mau memasrahkan anaknya kemana untuk belajar agama, padahal pada waktu itu belum ada pesantren yang menerima santri putri. Akhirnya dari situ Kiai Haji Bisri Sansuri beserta istrinya bertekad untuk mencetuskan pesantren khusus untuk perempuan. Dan pondok pesantren itu ialah Pondok Denanyar. Pondok Denanyar tersebut menjadi satu-satunya pondok putri pertama kali pada waktu itu. Analisa saya dengan menggunakan teori feminisme adalah adanya hak perempuan mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama, yang setara dengan kaum laki-laki dalam menempuh pendidikan. Pendidikan Islam itu juga harus terbuka untuk semua kalangan dan bisa diakses oleh setiap orang tanpa membedakan status sosial dan juga jenis kelamin. Dan di sini Kiai Haji Bisri Sansuri disebut sebagai pejuang kesetaraan gender khususnya di kalangan pesantren. Dan untuk pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana proses pemilihan Mbah Ali Maksum menjadi Rois Am PBNU sepeninggal Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri. Sepeninggal Kiai Haji Bisri Sansuri pada 25 April 1980, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengalami kekosongan. Kekosongan tersebut menimbulkan polemik yang cukup sengit di kalangan Nahdliyin, terutama menyangkut siapakah sosok yang akan menggantikan Kiai Haji Bisri Sansuri ini. Kiai Haji Idham Khalid selaku Ketua PBNU mengumumkan pergantian Rois Am selambat-lambatnya akan ditentukan pada Kombes NU. Sedangkan rekomendasi tentang ihwal Rois Am akan dibahas pada Forum Munas, dan Forum Munas akan dihelat pada 30 Agustus 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Di tengah alotnya majelis khususiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Maskur itu, seorang kiai karismatik dari Jawa Timur yang tidak lain adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq mengumumkan pendapatnya. Beliau berpendapat bahwa kenapa tidak mengusulkan, kenapa kita tidak pilih aja, dipilih secara langsung, dan beliau itu memilih Kiai Haji Ali Maksum. Dan ternyata usulan beliau tersebut disambut positif oleh seluruh peserta sidang. Dan tidak ada satupun orang yang tunjuk tangan untuk tidak setuju apa yang telah diusulkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq tersebut. Seketika itu pula Kiai Haji Ali Maksum diputuskan sebagai Rois Am PBNU pengganti Kiai Haji Bisri Sansuri. Analisa saya dengan menggunakan teori instruksionisme simbolik dalam ini adalah kan teori ini menganalisa individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan pada apa yang diyakininya, bukan berdasarkan apa yang secara objektif benar. Jadi Kiai Haji Ali Maksum kan terpilih menjadi Rois Am PBNU, tapi awalnya kan beliau menolak karena beliau tidak terlalu tertarik dengan dunia politik. Tetapi karena dorongan dari banyaknya kiai, terutama Kiai Haji Ahmad Siddiq dan seluruh peserta dalam forum itu juga setuju dan yakin kalau bahwasanya Kiai Haji Ali Maksum ini layak untuk menggantikan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Dan karena hal tersebut, dengan berat hati Kiai Haji Ali Maksum menerima kedudukan tersebut. Analisa saya menerima posisi tersebut. Dan yang ketiga, soal yang ketiga, jelaskan bagaimana Mbah Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Kiai Haji Ahmad Siddiq menggambarkan hubungan Pancasila dan agama itu dapat sejalan, dapat beriringan. Keduanya itu tidak saling bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Dalam butir Pancasila juga tidak ditemukan sila yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, melihat keberagaman di Indonesia yang beraneka ragam, ternyata Pancasila ini itu adalah alat pemersatu seluruh masyarakat Indonesia. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga memberikan gambaran logis tentang ideologi Pancasila dan Islam, bahwa ideologi itu dapat mempengaruhi pemikiran manusia, tapi sebagus apapun ideologi tersebut, dia adalah hasil dari buah pikir manusia dan tidak mampu menyamakan derajat agama. Sedangkan
agama Islam merupakan ciptaan Allah. Namun Islam itu dapat membentuk buah pikir manusia menjadi ideologi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Maka argumen yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu memberikan implikasi yang begitu signifikan bagi generasi NU, warga Indonesia, para kiai, dan seluruh ulama NU. Dan mereka semua akhirnya tidak ragu untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Analisa saya menggunakan teori pertukaran ialah Kiai Haji Ahmad Siddiq menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Ini bukan berarti menafikan Islam sebagai agama, tapi mengkontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikirannya tidak lekang seiring perubahan zaman. Ulama NU memandang pentingnya penjelasan hubungan Islam dengan Pancasila agar tidak dipahami secara simbolik, tetapi substantif bahwa Pancasila itu merupakan wujud dari nilai-nilai ajaran Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.